Ya, sebetulnya ada pertanyaan yang nanti dulu setelah ini Anda jawab. Kedua, kita krisis striker ya. Ya, betul. Buruknya adalah Beto mengalami cedera perlu 2-3 minggu. Betul. Untuk pemulihan itu artinya SEA Games sudah dimulai. Tapi sebelum itu kita harus dengarkan dulu Bung Maruf dan Bu Iris. Streaming to Republic of Indonesia bersama Bapak Kiai Haji Muhammad Hasan selaku Duta Besar Islamic Republic of Iran untuk Indonesia. Ladies and His Excellency Mr. Muhammad Azhar as Ambassador of Islamic Republic of Iran to Republic of Indonesia bersama Bapak Kiai Haji. The National Anthem of Islamic Republic of Iran. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem. Para hadirin dimohon untuk berdiri. The national anthem of Islamic Republic of Iran. شهیدان پیچیده در گوش زمان فریادتان پاینده فروغ دیده حق باوران Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, national anthem dari kedua negara, Bung Ma'ruf, kalau kita lanjutkan, Beto cedera, kita tidak punya striker murni karena Muhammad Rafi di klubnya juga merupakan gelandang serang. Bagaimana Anda melihat Coach Indra untuk mengantisipasi atau mencari solusi persoalan ini? Solusinya tadi bahwa Muhammad Rafi ditempatkan sebagai striker karena itu adalah alternatif yang paling rasional. Rafli diharapkan dia ketika pemain bisa mengunjungi bola, tapi kadang harus sebagai gelandang yang Ya, sementara baru dari ini kita saksikan dalam formasi akan dimainkan oleh Coach Indra. Ya, national anthem dari kedua negara, ada beberapa Ma'ruf, kalau kita lanjutkan, Beto cedera,
kita tidak punya striker murni karena Muhammad Rafi di klubnya juga merupakan gelandang serang. Bagaimana Anda melihat Coach Indra untuk mengantisipasi menjadi solusi? Ditambah lagi ada solusinya tadi bahwa Muhammad Rafi ditempatkan sebagai striker karena itu alternatif yang paling rasional. Rafli diharapkan dia artinya pokoknya bisa menahan bola, tapi kadang Naluri sebagai gelandang yang membuat dia harus turun ke bawah juga. Ya, sementara Bu Baru dan Bu Bisa kita saksikan adalah formasi yang akan dimainkan oleh Coach Indra Shafri dalam pertandingan kali ini. Ada beberapa perubahan ketika kita bandingkan dengan laga pertama. Nadio dimainkan, lalu kemudian juga ada Nur Hidayat, ada Rifat, lalu kemudian Rahmat Irianto starter, dan juga ada Witan. Lalu ditambah lagi ada Sani Rizky Fall yang masuk sebagai starter di pertandingan sebelumnya, dia tampil sebagai pemain pengganti. Artinya bahwa beberapa dua pemain senior seperti Evan Dimas harus di bangku cadangan, kemudian Zulfiandi kembali dia harus mengawali dari bangku cadangan, dan saya pikir ini memang masih menjadi bagian dari rotasi yang dilakukan, coba-coba yang dilakukan oleh Coach Indra Shafri. Meskipun Indra mengatakan uji coba ini akan menjadi gambaran bagaimana tim kerangka yang akan diturunkan ketika nanti di ajang SEA Games. Dugaan Anda apakah Indra sudah mengantongi starting 11? Dari awal kita akan membayangkan bahwa Indra sudah punya starting 11 karena ini kan masih menjadi rangkaian dari tim U19 yang dipegang oleh Indra, termasuk U22 ketika menjadi juara di ajang Piala AFF. Bermain terlalu dalam. Coach Iran usia 23, Hamid Estidi akan positif maksudnya bermain agak terbuka, tidak dimainkan sebagai starter dalam laga di Bali ke gawang kita. Iya, karena itu yang harus dilihat, bahwa sekarang yang harus dilihat Indonesia adalah sejauh mana kemampuan Indonesia dalam membuat gol. 4 pertandingan 2 gol bukan catatan yang positif. Coach Indra Shafri bersama para asistennya di sana ada Nova, kemudian juga tadi ada Kurus ya, Kurniawan Dwi Yulianto, dan ini adalah manajer tim juga Sumardi. Dan pemirsa, saatnya sekarang kita bergabung dengan Stadion Pakansari Bogor untuk sama-sama kita saksikan pertandingan babak pertama International Friendly Match Indonesia usia 23 versus Iran usia 23 bersama Bung Hadi Ahai Gunawan dan Bung Supriyono Prima. Bung Ahai, silahkan. Sore, salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Baru saja tadi wasit Dwi Purba Adi Wicaksana telah meniup peluit tanda dimulai pertandingan babak pertama, pertandingan antara Indonesia melawan Iran. Inilah pertandingan kedua setelah pertandingan pertama berlangsung di Bali tanggal 13 November lalu. Ini adalah pertandingan pemanasan Indonesia jelang tampil di SEA Games pada tanggal 26 November. Sedangkan Iran akan bertanding di Piala Asia di bawah usia 23 tahun di Thailand pada bulan Januari mendatang. Di pertandingan pertama Indonesia berbagi angka sama 1-1 lewat gol diciptakan oleh Muhammad Rafi dari Indonesia dan juga Reza Azadi dari Iran. Dengan demikian pertandingan kedua buat Indonesia di Stadion Pakansari yang tentu saja sangat bermanfaat buat kedua kesebelasan untuk saling memanfaatkan diri sebelum tampil di ajang sesungguhnya buat tim masing-masing ini. Dan pemirsa, saya tidak sendiri, saya temani seorang komentator yang tentu ya tidak asing lagi, ada seorang mantan pemain nasional Indonesia yang sering berposisi sebagai bek kiri, yaitu Bung Supriyono Prima. Bung Supri, tentu saja Iran memiliki kualitas individual tim yang sangat baik, terbukti di pertandingan pertama Indonesia sangat keteteran meski mampu menahan Iran dengan skor 1-1. Kalau kita kembali flashback ke pertemuan pertama, jelas ya, selain mereka memiliki komposisi permainan yang sangat rapi, postur tubuh yang sangat tinggi, mereka juga memiliki pemahaman taktikal yang sangat baik. Begitu juga lini tengah mereka, bagaimana mereka mencoba selalu mendominasi, selalu memainkan bola 1-2 sentuhan, kemudian lebih memaksimalkan wing space mereka. Ini terlihat satu gol untuk menyamakan kedudukan pun juga berasal dari sisi sebelah kiri pertahanan Indonesia. Di Indonesia pertandingan kedua ini ada sekitar 4 perubahan, yaitu 4 perubahan dalam formasi awal. Ya, ini bek kanan Muhammad Arifat Marasabesi, Nur Hidayat Haji Haris, penjaga gawang Nadio Argawinata dan juga Rahmat Irianto. Sedangkan di tubuh Republik Islam Iran ada Said Allahyar, Yunus Delvi, Ali Shohail dan juga Ali Reza Arta. Saja dari peluang dari Iran, syuting langsung tadi kita lihat Mios Lemipur, Rahmat Irianto, Sani Rizky terlambat tadi untuk menjemput bola. Pelanggaran dilakukan
oleh Muhammad Mehdi Kani. Nampaknya Iran kembali menerapkan pressure yang sangat-sangat ketat pada tim nasional Indonesia, Bung Supri. Iya, jelas ya bagaimana seperti di pertandingan pertama bahwa mereka ingin mendominasi, mengontrol permainan, terutama mereka ingin memenangkan lini antara lini depan dan lini tengah ya. Terlihat bagaimana immediately pressing diperlihatkan oleh para pemain dari Iran. Tinggal bagaimana kesiapan dari Rahmat Irianto sebagai holding, kemudian Sahrian, kemudian ditopang juga oleh Sani Rizky, pemain yang memiliki kecepatan, pemain yang punya visi yang sangat baik ketika masuk di sepertiga pertahanan lawan. Tidak mampu dikejar tadi kita lihat oleh Muhammad Rifat Marazabesi karena memang bola terlalu panjang dan jauh tadi sehingga langsung keluar lapangan pertandingan. Dengan gawang merah Ismail Esfahani yang juga bermain di pertandingan pertama di Bali 13 November lalu, kini kembali percaya pelatih Hamid Reza Estili untuk mengawal gawang Iran. Kembali kita lihat Mehdi Kani syuting langsung tadi, sangat berbahaya dan sangat bebas tadi dilakukan oleh nomor punggung 11 Yunus Delvi, Bung Supri. Ya, baru saya katakan bahwa peran penting dari seorang holding adalah tidak hanya menjadi cover, tapi bagaimana dia harus mampu menutup ataupun memutus aluran pertama pemain-pemain dari Iran. Terlihat ya, begitu longgar, ada ruang sehingga satu pemain dari Iran mencoba untuk melakukan shooting dari luar kotak penalti. Ini sangat berbahaya ketika lini tengah tim kita masih belum berada dalam organisasi pertahanan yang sangat baik di menit-menit awal babak. Kali anak-anak Garuda kuasai bola, tekan kepada Rifat. Masih Rifat kuasai bola, masuk pendek saja kepada Witan Sulaiman, namun dibaca dengan sangat baik oleh Reza Zakiri tadi sehingga keluar lapangan pertandingan. Sani Rizky kepada Rifat, pendek saja kepada Witan Sulaiman, namun bola lebih dahulu memang keluar lapangan pertandingan adalah Witan Sulaiman. Pemain yang sangat dipercaya oleh pelatih coach Indra Safri untuk terus mengawal dan berada di tim yang diasuh oleh Indra Safri, Bung Supri. Iya, Witan bisa dikatakan pemain yang sangat muda ya, dan selalu menjadikan pilihan utama dari tim yang selalu dibentuk oleh Indra Safri. Bagaimana kemampuan dia, bagaimana kecerdikan dia, dan ujungnya adalah pemain ini diharapkan untuk selalu menjadi pembeda dan memecah kebuntuan. Febi Eka Putra, Sahrian Abimanyu, Rahmat Irianto, Sani Rizky Fauzi, Rifat Marasabesi, bawa sejenak kepada Bagas Adi Nugroho, kembali Rahmat Irianto. Saya pikir atau saya rasa Rahmat Irianto lebih klop untuk bermain di tengah dibanding bermain di belakang, Bung Supri. Iya, untuk ketika para pemain kita menguasai di upper, tapi bagaimana penjagaan area Umpan terobosan langsung sangat baik pada Sani Rizky, kuasai bola Sani Rizky, Rifat Marasabesi, Witan Sulaiman, Rifat kembali, Witan masuk kepada Rafli, ada Arif Ghalami, Mias Lemipur. Kini Iran mampu meredam tekanan-tekanan yang coba dilakukan para pemain Indonesia. Baik sesungguhnya dua yang dilakukan Haji Haris, namun nampaknya tim Garuda memang dia mendorong tadi terlihat, Bung Supri. ada sedikit dorongan ya, walaupun memang duel 1 lawan 1 kita ada. Jadi tangannya sedikitnya berada di punggung dari satu pemain Iran. Ini yang memang yang tidak diperbolehkan. Walaupun ada body contact, tapi memang harus bersih ketika melakukan game. Hamid Nur Afkan, Arif Ghalami, pada Yunus Delvi tadi. Patahkan kembali para pemain Indonesia. Febi Eka Putra, Rafli ke belakang, Rahmat Irianto, Bagas Adi, Nur Hidayat. Pelan-pelan para pemain Indonesia maju ke depan dengan umpan-umpan pendek bagi Haris pada Bagas Adi Nugroho yang menggantikan umpan kapten dari Setiona Adi Nugroho yang tidak bermain di pertandingan kali ini. Sahrian masalah Madura United, Sahrian Abimanyu, Sani Rizky Fauzi, Bagas Adi
belakang sejenak kepada Nadio Argawinata. Tendang jauh ke depan, arahkan maksudnya kepada Rifat. Gagal tadi Rifat. Ali Sohail pun gagal. Kembali bola dikuasai para pemain Iran. Nur Afgan belakang pada Arif Golami. Yunus Delf, maksudnya Mehdi Kani ke depan langsung pada Allah Yar. Masih Allah Yar, masuk umpan terobosan tadi pada Yunus Delfi, merebut lagi pada Mehdi Kani, umpan langsung pada mulut gawang, namun ditolak saja untuk gawang. Nadio tadi sangat baik Nadio Argawinata, Sebut Borneo, Rahmat Irianto langsung ke depan, mengarahkan kepada Witan Sulaiman, berhadapan dengan Mios Ileniko. Masih Witan Sulaiman mencari rekan ke belakang sejenak, mengarahkan kepada Rifat. Main sabar berpemain Indonesia, Rahmat Irianto langsung ke depan, arahkan kepada Samiris, keempat langsung dikuasai. Berduel dia kita lihat dengan Agassi, namun nampaknya dicocor saja tadi oleh Agassi dan bukan sebuah tendangan penjuru nampaknya Bung Supri. Ya, terlihat sepintas memang ada bola mengenai pemain ke belakang dari Iran ya. Tapi ada keputusan lain dari pengadil di tengah lapangan, tidak memutuskan untuk Indonesia mendapatkan kesempatan tendangan pojok. Kembali Iran kini dari bawah langsung ke depan, arahkan pada Ali Sohail tadi ke pada Arif Golami, Mehdi Kani, Sakhiri, Mehdi Kani, masih Mehdi Kani ke kanan, Yunus Delfi, masih Yunus, bukan sebuah pelanggaran, dibiarkan saja tadi wasit bijaksana menganggap hal tersebut sebagai sebuah pelanggaran. Ya, terlihat ya bagaimana para pemain kita mencoba untuk berada dalam garis pertahanan yang agak dalam ya. Kita lihat bagaimana upaya dari Febi Eka dalam merebut bola memang terlihat bersih, walaupun sedikitnya memang ada injakan yang terjadi mengenai tangan satu pemain dari Iran. Transisi yang sangat baik untuk seorang Febi Eka ketika dia mampu untuk merebut bola. Dan satu pemain dari Iran nomor 11 Yunus Delfi. Makanya Yunus Delfi mendapat ganjalan tadi sepertinya dari tumpuan yang salah ya, saya pikir bukan. Tumpuan yang salah ternyata dari Yunus Delfi. Mengakibatkan Yunus Delfi harus mendapatkan perawatan sejenak dari tim medis Republik Islam Iran. Dan Iran di Piala Asia di bawah usia 23 tahun nanti akan bergabung di grup C, Bung Supri. Betul, bergabung dengan Uzbekistan, kemudian ada Korea Selatan, kemudian ada untuk bisa mendapatkan satu tempat tim yang otomatis lolos dan runner up terbaik untuk bisa lolos di Piala Dunia. Kita lihat bagaimana tadi tekanan-tekanan yang coba dilakukan para pemain Iran. Dan Yunus Delfi pun harus dipinggirkan terlebih dahulu karena memang masih lama untuk mendapatkan perawatan. Rasa kiri. Kembali pertandingan dilanjutkan oleh Hidayat Haji Haris. Reza Andika, pemain asal klub PSM Makassar, Sahriat Abimanyu, Hidayat, Rifat, main asal klub Tira Persikabo, dicuri saja oleh Ali Sohail. Sangat berbahaya tadi umpan terobosan kepada Mehdi Kani, berusaha untuk terus berjuang meraih bola tadi Mehdi Kani, namun dijaga sangat ketat dari Nur Hidayat menyulitkan untuk Muhammad Mehdi Kani untuk meraih bola tadi. Sahriat Abimanyu dari bawah para pemain Garuda muda, pemain Garuda untuk bangun serangan.
Kembali Sahrian. Diingatkan kembali bahwa di SEA Games nanti Indonesia akan bergabung sama Thailand, Vietnam, Singapura dan juga Laos. Bung Supri. Ya, kemudian tambah satu lagi Brunei Darussalam ya. Kemudian tanggal 26 pertandingan pertama harus bertemu dengan Thailand, tim yang mampu merebut juara di 2017 2 tahun yang lalu. Dan pertandingan SEA Games Indonesia Thailand akan disiarkan langsung oleh RCTI. International Broadcast SEA Games 2019 Filipina. Sahrian Abimanyu langsung ke kanan kepada Witan Sulaiman, ke belakang kepada Rifat, kembali kepada Witan. Gagal tadi Witan untuk melewati Muhammad Mios Lemipul. Inilah Witan Sulaiman. Para pemain Iran memiliki postur yang sangat baik, tentu saja sangat menyulitkan para pemain Indonesia, Bung Supri. Betul, diharapkan para pemain kita harus selalu bisa mengantisipasi bahwa pemain-pemain kita memiliki kecepatan. Aliran bola-bola bawah, 1-2 sentuhan, mudah-mudahan akan menjadi solusi untuk bisa mengantisipasi postur tubuh yang dimiliki oleh pemain Iran. Gagal tadi tekanan yang coba dilakukan pemain Iran. Umpannya tadi masuknya kepada Said Allahyar dan juga Sakiri. Terlalu tajam tadi sehingga sulit untuk diraih oleh Said Allahyar. Tapi perlu diingat juga Bung Hai bahwa dengan postur yang sangat tinggi mereka akan selalu memaksimalkan bola-bola silang, bola-bola diagonal. Tinggal bagaimana dua bek tengah kita, Abdul Haris kemudian juga Bagas Adi harus selalu mampu dan berani untuk duel, kemudian juga selalu berani untuk menjaga zona area mereka. Ditopang oleh dua wing yang harus menjaga kedalaman. Bagas Adi umpan jauh ke depan, arahkan kepada Rifat, disundul tadi oleh Mios Lemipul, jatuh kembali kaki para pemain Iran. Ini Omid Nur Afgan sangat cepat, langsung umpan ke kotak penalti. Bagas tadi kontrol yang baik, direbut tadi sangat berbahaya pada Sakiri ke tengah langsung, sangat kosong tadi. Rifat kita sebutkan dengan lihat tadi yang baik bisa Amerika. Jadi ini nampaknya nomor 6 yaitu Reza Arta dan dibuang saja tadi oleh Febi Eka untuk memberikan kesempatan kepada Ali Suhail untuk mendapat perawatan karena memang sempat terjatuh tadi Bung Supri. Betul. Dan sepintas memang ada sedikit benturan. Maksud pelanggaran saya setuju. Tapi nampaknya wasit agak luput dari pengamatan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran ya. Maka sebenarnya situasi-situasi benturan-benturan di kotak final itu akan cepat untuk bisa membuat mendapatkan kesempatan dan gol yang sebagai waspada. Saya melihat itu sebagai sebuah penalti. Betul. Kena telat tadi Nur Hidayat Haji Haris untuk mengambil pergerakan dari Reza Sakiri dari Iran. Dan nampaknya wasit Dwi Purba di Wicaksana membiarkan kejadian tersebut dan bola terus berlanjut. Kini anak-anak Garuda Nur Hidayat Haji Haris kuasai bola dari bawah. Bagas Adi Nugroho, Sahrian Abimanyu, masih Sahrian, lenggok-lenggok Sahrian mencari rekan, meminta rekan untuk mendekat dan sudah mendekat. Kita lihat Witan memberikan yang kiri kepada Bagas Adi, umpan jauh pada Firza Andika yang tidak berhasil dikuasai karena dibayangi dengan ketat oleh Ali Reza Arta tadi. Iya, terlihat ya para pemain kita ingin mencoba melakukan build up play dari dua back tengah. Tapi ketika tidak ada support, tidak ada inisiatif dari pemain-pemain yang tidak menguasai bola memang sangat sulit ya. Padahal kalau kita melihat Iran hanya menunggu dengan zona market. Tapi ketika sudah masuk di sisi pinggir, sisi lebar squad. Gol tadi dibiarkan saja. Kini Ali Suhail, masih Ali berhadapan Ali Suhail sangat berbahaya. Dia buat apa yang sangat baik
tadi oleh Rahmat Erdianto. Nampaknya mengiba kita lihat Ali Suhail untuk minta diberikannya sebuah penalti. Namun nampaknya wasit Dwi Purba Adi Wicaksana tetap bersikukuh bahwa itu bukan sebuah handsball. Dan tendangan penjuru yang pertama buat Iran, bagaimana seaksara sangat baik tadi Bung Supri. Iya, terlihat ya satu peluang keberanian selasi dari Ali Suhail mencoba untuk masuk di jantung pertahanan kita. Ada 3 pemain kita yang harusnya mengantisipasi overlappingnya pemain dari Iran. Ali Suhail, tendangan penjuru pertama Iran. Lakukan sudah, berbahaya datangnya. Kosong tadi kelihatan Reza Sakiri. Luput dari pengawasan dan pengawalan para pemain Indonesia. Beruntung sudah hanya tipis membelai rambut dari Ali Suhail tadi Bung Supri. Iya, berkali-kali dari awal saya katakan bahwa dengan unggul postur tubuh pasti mereka akan mencoba bola-bola dengan kemampuan heading. Bagaimana beranian duel para pemain kita harus selalu mengantisipasi, harus selalu berkonsentrasi lebih di daerah pertahanan sendiri. Yunus Delvi, sayap kanan Iran, nampaknya mendorong dan menekel tadi Feby Eka Putra, dan dilihat tadi oleh asisten wasit kedua sebagai sebuah pelanggaran. Memang sangat jelas sebuah pelanggaran dari anak-anak Garuda lewat Sahrian Abimanyu dari tengah Sahrian. Pendek saja kepada kapten kesebelasan pemain asal klub Arema yaitu Bagas Adi Nugroho. Sani Rizky kembali ke belakang kepada Adi. Ahmad Irianto, Firza Andika, balik kepada Bagas. Sangat sulit para Indonesia untuk bisa langsung ke depan Bung Supri. Betul, keterlibatan pemain-pemain yang lain yang dalam markingan atau tidak menguasai bola. Ini yang perlu harus diperkuat atau ditambah lagi. Masa para pemain kita mencoba terhadap Muhammad Mehdi Kani. Saya rasa ini bukan sebuah pelanggaran Bung Supri. tidak ada untuk badan Dia malah seperti menghindar dia. Mungkin menghindar gerakannya salah, malah buat pelanggaran. Arif Golani masuk kepada Yunus Delvi, dipotong saja oleh Feby Eka Putra. Sahrian Abimanyu lalu tendang salah Feby Eka Putra. Feby Eka Putra pemain Persija Jakarta Bung Supri. Betul, pernah bermain di Bali, kemudian tidak dapat bermain, kemudian dipinjamkan ke Jakarta di pertandingan pertama. Kita lihat Feby Eka Putra dengan sengaja tadi menginjak pergelangan kaki dari Arif Golani. Langsung Ali Suhail dengan dadanya kepada Mios Lemipur. Ali Suhail kepada Mios Lemipur lagi sangat berbahaya. Langsung ke kotak penalti arahkan kepada Yunus Delvi. Ada Feby Eka Putra, Ali Reza Arta, masih Ali Reza Arta lengkok-lengkok di hadapan Feby Eka Putra, namun bola luar saja tadi ke pinggir lapangan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam Indonesia. Ini Ali Reza Arta dari Republik Islam Iran yang nampaknya cukup ketat dan cukup berani untuk maju ke depan Bung Supri. Iya, pemain yang tidak begitu tinggi ya, tapi kemampuan overlapnya memang sangat baik. Yang perlu kita apresiasi adalah bagaimana delay yang dilakukan oleh Feby Eka. Dia tidak mencoba untuk membuat bola, tidak memberikan ruang untuk pemain membalikan. Sahri Rizky dan kiri ada Sahrian, masih Sahrian. Tidak cermat Sahrian, mudah saja dicuri tadi oleh Mehdi Kani. Momentum yang sangat baik sebenarnya untuk melakukan tekanan, tapi Sahrian Abimanyu kurang cermat dan cepat untuk segera mengambil keputusan tadi Bung Supri. Ya, adalah taking final third ya, karena di area tersebut dituntut untuk pemain dengan cepat mengambil keputusan. Satu, yang kedua, support untuk Sahrian memang tidak ada, sehingga dia tidak mampu untuk melakukan kombinasi play dengan pemain-pemain yang lain untuk mampu
menciptakan peluang atau melakukan shooting. Memang tadi bergerak sendirian terlihat Sahrian Abimanyu sehingga gagal tekanan coba dilakukan kepada pemain Indonesia. Agassi ke depan langsung arahkan kepada Ali Suhail berdua dengan Rifat. Masih Ali Suhail, sangat baik Ali Suhail akan langsung kotak penalti, sangat berbahaya. Sundulan yang kembali mendapat gol dari Syakiri tadi hampir saja menembus jalan Nadeo Bung Supri. Selalu 22 menit ya, para pemain kita harus sudah mengantisipasi, harus sudah mengevaluasi bahwa Ali Suhail selalu menjadi aktor, selalu melakukan penetrasi yang ujungnya akhirnya dia selalu melakukan crossing. Langsung intercept ke depan Reza Zakiri, hampir saja tadi pecah jalan dari Nabil untuk gagal. Masih pegang Eka Putra, masih Kebi, masih pegang dengan kotak penalti, masih Kebi, shooting langsung. Meskipun usahanya patut diapresiasi, tapi terlalu memaksa kalau menurut saya Bung Supri. Betul, ya sebenarnya ada opsi ketika dia berani untuk memutuskan melakukan kombinasi play karena ada 3 pemain yang menunggu ya. Walaupun ini adalah peluang terbaik, peluang pertama yang dimiliki oleh U23 dengan Feby Eka Putra melakukan cutting inside dan 8 shot. Akselerasi yang sangat baik tadi dari Feby, namun gagal. Sayang memang bola mampu direbut pemain Iran dan berakhir di gawang yang mampu ditepis oleh Nadio Arga Winata. Tendangan penjuru kembali Iran lakukan sudah tadi, gagalkan pemain Indonesia. Witan gagal tadi untuk meraih bola. Omid Nur Afkan ke kiri kepada Mios Lemipur, masih Mios, umpan langsung maksudnya ke jantung pertahanan Indonesia, namun membentur kembali badan para pemain Indonesia dan keluar lapangan pertandingan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam. Mios Lemipur kepada Omid Nur Afkan, masih Omid, kapten kesebelasan, tendang jauh ke kanan, arahkan tadi maksudnya kepada nampaknya masih dikuasai para pemain Iran. Syahid, masih Syahid Allahyar, ada Syakiri, berdua kita lihat bagas. Hasil kini Sahrian Abimanyu, Sahrian untuk bisa menemukan bola sebelum diserang oleh Syahid Allahyar tadi. Dia pressing tidak dilakukan oleh para pemain Iran. Ketika fast break, para pemain kita sudah mampu merebut bola. Mereka harus mencoba meningkatkan tempo untuk mampu melakukan serangan balik dengan sangat cepat. Kita lihat Sahrian masih sedikitnya bola, walaupun sedikitnya ada pelanggaran untuk tim U23. Feby Eka Putra berhadapan dengan Ali Reza Arta, masih Feby, dicocok saja kita lihat oleh Ali Reza Arta sehingga menghasilkan tendangan penjuru pertama buat Indonesia. Dan meskipun serangan Indonesia juga agak sporadis, tapi bisa dikatakan bahwa lebih baik dibanding pertandingan pertama di mana saat itu Iran sangat dominan untuk menyerang Indonesia. Betul, kemampuan, kekuatan mereka mencoba di posisi sebelah kiri ya. Tinggal bagaimana para pemain kita ketika di area sepertiga pertahanan lawan, kombinasi play yang perlu dimaksimalkan, kemudian tempo yang perlu dipertajam lagi, terutama flank kanan atau kiri. Sani Rizky, tendangan penjuru pertama Indonesia. 5 pemain yang sudah dikotak laki sudah berbahaya. Feby Eka Putra tadi. Gagal Feby Eka Putra. Langsung disabiti kepada Said Allahyar. Kontrol yang baik sudah dibayangi para pemain Indonesia. Masih Said diserbu tadi oleh Rifat. Slidingnya sangat keras dilakukan pemain Indonesia, yaitu Sahrian Abimanyu, menggulirkan tadi oleh Said Allahyar untuk bisa leluasa keluar dari kepungan para pemain Indonesia. Ya, sedikitnya compact ya. Bagaimana Rifat mencoba untuk merebut bola, kemudian ada cover yang sangat baik dari Sahrian dan dia mampu melakukan tackling. Walaupun ini harus diperlukan timing yang sangat tepat. Arif Golami, Iran menguasai bola. Mios Lemipur, masih Lemipur mencari rekan Lemipur, langsung arahkan ke depan maksudnya kepada Omid, dipotong saja oleh Sahrian Abimanyu sehingga menghasilkan lemparan ke dalam Sahrian Abimanyu yang kerja keras untuk bisa memotong setiap alur serangan dilakukan para pemain Iran di tengah, alias Lemipur kepada Suhail, direbut saja oleh Rifat, jatuh lagi di kaki kini ada
Rahmat Irianto, Sahrian Abimanyu berduel, kembali direbut oleh Omid Nur Afkan, langsung ke tengah, sangat berbahaya Sakiri, masih Sakiri, bebas Sakiri, masih Sakiri, syuting Sakiri, nyamping di sisi kanan menjadi gawang Indonesia. Tapi meskipun demikian ini menandakan bahwa Indonesia harus hati-hati dengan pergerakan-pergerakan pemain semacam ini, Bung Supri. Betul, kembali lagi bahwa peran dari satu holding yang ditempati oleh Rahmat Irianto tidak hanya mampu untuk menjadi cover, tapi dia harus berani untuk menutup ruang, kemudian mencoba merebut bola dan menunggu pemain lain untuk bisa menjadi cover yang sangat baik. Asnawi masuk menggantikan Rifan, dan namanya Rifan memang tidak terlalu langsung perform di awal-awal babak pertama ini, sehingga harus digantikan oleh Asnawi. Iya, memang menit ataupun jam terbang memang penting ya, apalagi terlihat untuk sisi sebelah kanan keseimbangan itu memang sangat penting. Bagaimana ketika dia harus melakukan overlap, mereka juga dituntut untuk sudah harus dalam posisi bisa bertahan dengan sangat disiplin. Rahmat Irianto, umpan terobosan ke Witan Sulaiman, handsball, dibiarkan saja. Rafli, masih Rafli, syuting dan gol! Kembali Rafli menjadi pencetak gol melawan Iran seperti yang ia lakukan saat pertandingan pertama pada 13 November di Stadion di Kapten Iwayan Dipta, di mana saat itu Rafli mampu mencetak gol ke gawang Miraj Ismail Isfahani, sebuah umpan terobosan yang sangat baik, Bung Supri. Iya, bagaimana direct? Ini adalah sebenarnya pelanggaran. Handsball. Betul, kita lihat dinginnya seorang Muhammad Rafli tidak banyak mendapatkan peluang, tapi begitu dia mendapatkan satu peluang, dia mampu menjebloskan satu tendangannya ke gawang Iran dan merubah skor untuk sementara unggul Indonesia 1-0. Dan jelas itu handsball apa yang dilakukan tadi oleh Miraj Ismail Isfahani, namun dibiarkan saja oleh wasit Dwi Purba. Meskipun demikian play on terjadi dan diambil keuntungan oleh Indonesia, yaitu Muhammad Rafli, dan nampaknya Witan Sulaiman pun mendapat benturan tadi dari penjaga gawang. Sebetulnya kartu kuning dan penalti handsball tadi, Bung Supri. Betul, handsball yang dilakukan oleh penjaga gawang dan advantage untuk Indonesia, dan itu dimaksimalkan oleh Muhammad Rafli, dan harusnya wasit pun harus memberikan sebuah kartu untuk penjaga gawang dari Iran, Miraj Ismaili. Miraj Ismail Isfahani luput dari hukuman wasit karena dengan sengaja melakukan handsball tadi, tapi tetap saja Indonesia mengambil keuntungan dengan mampu mencetak gol lewat Muhammad Rafli, seorang gelandang yang diplot menjadi seorang striker di timnas Indonesia di bawah usia 23 tahun untuk tampil di SEA Games nanti di Filipina. Semoga saja Rafli mampu terus membuktikan dan memperlihatkan ketajamannya buat tim nasional Indonesia di SEA Games nanti. Febi Eka Putra, hampir saja dibiarkan Rahmat Irianto. Febi Eka Putra ke tengah, Sani Rizky berdua dengan Omid, bukan sebuah pelanggaran. Nampaknya pelanggaran tadi atas dilakukan oleh pemain Iran. Omid Nur Afkan, kapten ke-11, meskipun pemain Indonesia justru yang terjatuh yaitu Sani Rizky. Dan nampaknya kartu kuning buat Sani Rizky di kejadian ini, Bung Supri. Ya, terlihat ya bagaimana sentuhan yang dilakukan oleh Sani Rizky memang tidak begitu baik. Kalau kita melihat kondisi lapang sedikitnya memang agak basah ya. Jadi lajunya bola juga terlihat begitu deras. Kita lihat. Saya pikir tidak ada kaki yang diangkat oleh Sani Rizky. Tidak ada pelanggaran sebetulnya dari Sani Rizky. Benturan normal ya. Dia malah ingin mengambil bola tadi. Betul. Tapi wasit Dwi Purba nampaknya telah mengambil keputusan bahwa Sani Rizky melakukan pelanggaran. Walaupun menurut saya itu bukan sebuah pelanggaran. Omid Nur Afkan langsung kotak penalti, sangat berbahaya. Bebas tadi. Kembali ke sang kiri. Sangat bebas untuk bisa menekuk bola tadi. Beruntung masih gagal. Kini Suhail masih kotak penalti. Dibuang saja Rahmat Irianto. Ada Nur Hidayat berdua dengan Suhail. Sapu oleh Nur Hidayat ke depan, arahkan kepada Sani Rizky, langsung ke depan, arahkan kepada Witan Sulaiman, lebih dekat dengan Agassi, masih Agassi, melengok Agassi, tendang jauh ke depan, arahkan kepada Mios Lemipur, kiri ada Mehdi Kani, ada Yunus Delvi, masih Yunus, langsung umpan kepada Suhail, dicolong saja, kita lihat ada Asnawi, masih Asnawi, apakah sebuah pelanggaran tadi? Masih
belum jelas meskipun kita lihat Ali Sohail terjatuh tadi. Iya, saya pikir adalah intercept yang sangat bersih ya yang dilakukan oleh Asnawi, Bung Ahai. Ya, kita memang belum mendapatkan gambaran yang jelas. Inilah Reza Azadi yang mencetak gol kemarin di Bali menggantikan Ali Reza Arta, seorang bek kanan. Striker dimasukkan oleh pelatih Hamid Estili, seorang legend dari Iran yang pernah bermain buat klub Gelang di Singapura. Inilah Ali Reza Arta yang harus dipinggirkan lebih cepat oleh pelatih Hamid Estili. Tendangan bebas Agassi lakukan sudah langsung di kotak penalti, disundul tadi oleh Syahrian, jatuh di kepala Arif Golami. Kidemias Lemipul mengecoh pergerakan dari Firza. Kini Sohail, sangat berbahaya, sangat bebas. Said Allah Iyar langsung ke depan, ada Sakiri. Sakiri sangat berbahaya di kotak penalti. Apakah sebuah pelanggaran? Purba Atiku Adi Wicaksana menunjuk tipikan putih. Mungkin menilai bahwa kejadian tersebut sebagai sebuah pelanggaran. Memang terjadi benturan tadi dan terjatuh dua pemain Indonesia, Bung Supri. Kita masih bisa harus menunggu ya. Kita lihat bagaimana umpan Sakiri. Apakah memang sebuah pelanggaran? Ya jelas telat tadi. Terlambat tadi VB Eka Putra. Memang sangat jelas itu sebuah penalti. Mengambil dengan agak tajam tadi pergerakan dari Yunus Adelfi, pemain dari Republik Islam Iran. Dan memang keputusan yang sangat-sangat tepat dari pelatih Dwi Purba Adi Wicaksana atas pelanggaran yang dilakukan tadi oleh Febi Eka Putra yang mengganjal Yunus Adelfi tepat berada dalam kotak penalti Indonesia. Ya, perlu kematangan di situ karena memang di area kotak penalti jangankan untuk terjadi benturan, menarik sedikit pun akan diputuskan untuk tendangan penalti ya. Intinya di situ adalah mencoba menghalangi laju pemain yang menguasai bola dengan sangat baik. Ya, masih mendapatkan perawatan dan terduduk Yunus Delvi. Inilah Nadio Argawinata. Apakah akan mampu untuk bisa menggagalkan tendangan penalti dari Iran? Masih kita tunggu. Masih ada 3 pemain dari Iran di kotak penalti. Belum jelas siapa yang akan melakukan tendangan penalti. Nampaknya Syakiri, Reza Syakiri yang melakukan tendangan penalti. Gawang Indonesia yang dikawal penjaga gawang asal Borneo yaitu Nadio Argawinata yang memiliki postur sangat baik bagi seorang penjaga gawang yaitu Nadio. Kita tunggu pemirsa karena memang jika ini gol tentu saja berbanding terbalik dengan kejadian di Bali saat itu Iran terlebih dahulu unggul kemudian disamakan Indonesia. Apakah saat ini Indonesia unggul terlebih dahulu disamakan Iran? Apakah Syakiri akan sukses untuk bisa menembus jala Nadio Argawinata? Masih kita tunggu pemirsa. Inilah Syakiri yaitu Reza Syakiri dari Iran untuk bisa mengemban amanat dari tim nasional Iran. Masih kita tunggu pemirsa. Syakiri dilakukan sudah menembus sudut kiri penjaga gawang dari Nadio Argawinata dan mengubah skor menjadi 1-1 buat kedua kesebelasan di pertandingan kedua pada laga persahabatan antara tim nasional Indonesia di bawah usia 23 tahun dan juga Iran di bawah usia 23 tahun. Sebuah proses penalti yang sangat-sangat dingin dilakukan oleh Syakiri. Iya, kemampuan teknik yang sangat baik ya. Walaupun sebenarnya arahnya sudah tertebak ya, oleh Nadio ya. Tapi memang lajunya bola, posisi berada bolanya memang sedikitnya berada di atas jangkauan tangan kiri dari Nadio. Antisipasi yang sebenarnya sudah sangat baik tadi dari Nadio, namun bola memang meluncur lebih cepat dibanding jangkauan tangan dari Nadio. Kini Syahrin Abimanyu langsung ke depan, arahkan kepada Firza Andika, berhadapan dengan Arif Golami. Langsung di kotak penalti ada Syakiri, berduel kita lihat Muhammad Rafli, langsung nampaknya keluar lapangan pertandingan dan menghasilkan tendangan penjuru. Nampaknya Agassi sedikit tidak percaya dengan keputusan asisten wasit 1 tadi yang menilai bahwa bola tadi mengenai kepalanya dan tendangan penjuru Indonesia.
kembali dilakukan oleh seorang anggota polisi yaitu Sani Rizky Fauzi. Inilah Witan Sulaiman berada di antara pemain-pemain yang memiliki posisi sangat baik tadi. Witan Sulaiman, kita lihat Sani Rizky, masih Sani Rizky masuk kotak penalti, syuting Sani Rizky, oh tidak berhasil tadi Sani. Masih Sani Rizky mengejar bola ke belakang kepada Rahmat Irianto, masih Rahmat. Duel kita lihat dengan Mehdi Kani, dan pelanggaran dilakukan oleh Mehdi Kani terhadap anak dari Bojo Sugiantoro ini yaitu Rahmat Irianto. Ya, perlu kehati-hatian ya untuk Rahmat Irianto ya. Bagaimana agresivitas para pemain dari Iran ketika melakukan pressing, ketika dia melakukan salah passing pun akan mampu melakukan serangan balik dengan sangat cepat. Said Allahyar sangat berbahaya. Dihentakkan saja tadi kita lihat oleh Nur Hidayat Haji Haris. Nampaknya Syahrin Abimanyu pun harus ikut mengawal pergerakan Said Allahyar tadi, karena memang tadi agak berdiri bebas sendirian setelah Asnawi Mangku Alam mengalami sedikit masalah dengan pergelangan kakinya sehingga harus duduk sejenak. Inilah Dwi Purba Adi Wicaksana meminta untuk Asnawi agar ke pinggir lapangan terlebih dahulu. Lemparan inilah Asnawi mendapatkan perawatan medis karena mendapat benturan dari pemain Iran. Asnawi adalah pemain asal klub PSM Makassar. Ya, menarik ya ketika berbicara Asnawi, bagaimana transformasi dia dari seorang gelandang, dia diorbitkan untuk bisa menjadi pemain dengan posisi di fullback kanan. Determinasi dia, kemudian keseimbangan dia ketika melakukan attack sangat positif ya, dan keberanian dia ketika menjadi seorang pemain back adalah lugas dan tanpa kompromi. Wah, jelas tadi menggunting tadi yaitu Sakiri tadi, Bung Ma'ruf. Dibiarkan saja tadi oleh wasit Dwi Purba. Kini kembali Iran lewat Sakiri ke tengah kepada Arif Golami, ke kanan Mehdi Kani. Masih Mehdi Kani berusaha dia melewati Febi Eka Putra, masih Mehdi Kani angkat di kotak penalti. Ada Bagas Adi Nugroho menyapu bola, arahkan langsung pada Sani Rizky. Ada Rahmat Irianto, bukan sebuah pelanggaran KO. Nampaknya memang sebuah pelanggaran tadi dilakukan terhadap Rahmat Irianto, dan pertandingan nampaknya tinggal tersisa 2 menit lagi di waktu normal di babak pertama ini. Ya, kita lihat ya bagaimana heading yang dilakukan oleh Rahmat Irianto ya, walaupun memang sedikitnya bola tidak terlalu tinggi ya Bung Hai, sehingga ada membuat peluang untuk Indonesia, dan ini adalah bola-bola set piece yang akan dilakukan oleh Bagas Adi. Pendek saja pada Rahmat Irianto, kembali kepada Bagas, kembali kepada Rahmat, kontrol dada yang baik, masih Rahmat, masuk ke dalam Rahmat, kembali ke belakang kepada Bagas Adi, berusaha mengepung para pemain Iran, tendang langsung jauh ke depan Bagas Adi, arahkan langsung kepada Sani Rizky, namun bola lebih dekat dengan Arif Golami. Kini Mehdi Kani umpan pendek saja kepada Arif Golami, kontrol yang tidak baik dari Arif Golami. Center back dari Iran arah kepada Muhammad Rafli, masih Rafli berdua. Kita Aumid Nur Afkan dengan Febi Eka Putra melenggok-lenggok. Kita lihat Aumid Nur Afkan dengan sangat cerdik tadi menggenturkan bola ke kaki dari Muhammad Rafli sehingga keluar lapangan pertandingan dan lempar ke dalam buat Republik Islam Iran. Inilah pelatih Coach Indah Safi dan juga Nova Arianto, asisten pelatih dari Indonesia. Ada juga Kurniawan Dwi Julianto. Reza Azari protes tadi. Inilah Bagas Adi Nugroho. Firza Andika, masih Firza, sangat baik Firza Andika, disapu bola ke depan oleh Arif Golami. Disundul kita lihat oleh Bagas Adi Nugroho. Sisa beberapa detik lagi di waktu normal, masih berlangsung pertandingan Indonesia-Iran 1-1 kini. Kasih 3 menit tambahan waktu yang diberikan di babak pertama ini. Amios Lemipur dari Iran langsung ke depan, arahkan kepada Azadi, dibayang kita khawatir Nur Hidayat, langsung masuk kepada Suhail, dipotong saja oleh Asnawi Mangku Alam, mencari rekan Asnawi.
lantaran pemain Indonesia tidak banyak bergerak dan pelanggaran telah dilakukan oleh Sandy Rizky, dan nampaknya pemain Indonesia saat ada rekan mendapatkan bola tidak ada yang banyak bergerak. Ya, terlihat ya bagaimana tangan ya, gimmick yang dilakukan oleh Asnawi jelas. Diminta harus ada pemain yang turun untuk membuka ruang, meminta bola, sehingga Asnawi pun akan banyak pilihan untuk mengalirkan bola. Namun sayang nampaknya pemain Indonesia tidak ada satupun yang di depan mata dari Asnawi untuk melakukan pergerakan, sehingga sulit tadi untuk Asnawi untuk bisa memberikan bola, sehingga kembali tendangan bebas buat Republik Islam Iran. Ilahwitan Sulaiman, nampaknya bola akan dilepas atau dilakukan oleh Mehdi Kani. Ada sekitar 5 pemain Iran, Ghazi, Said, Allahyar, Sakiri, dan juga 6 pemain. Hanya satu pagar hidup yang dibuat para pemain Indonesia. Mehdi Kani langsung umpan tendangan bebas, sangat berbahaya tadi. Sangat bebas Azadi untuk bisa mendapatkan bola di udara. Tidak ada satupun pemain Indonesia melakukan duel. Kini Firza Andika bergeser ke kanan. Umpan yang salah tadi dari Sahrian. Kembali Asnawi, kembali kepada Sahrian lagi ke kanan kepada Sani Rizky. Masih sini Rizky ke depan, maksudnya kepada Witan, tapi gagal. Masih Sahrian Abimanyu ke tengah dan Rahmat Irianto. Masih Rahmat, umpan ke kiri ditempati oleh Febi Eka Putra, berhadapan dengan Sakiri. Masih Febi, masih melewati Sakiri, namun gagal. Sebuah akselerasi yang sebenarnya sangat baik, namun memang tidak ada pemain Indonesia yang dapat membantu tadi, Bung Supri. Betul, Febi sendirian, kemudian ada cover, ada koordinasi yang sangat baik yang dilakukan oleh lini pertahanan dari Iran. Mereka menempatkan 4-5 pemain ya untuk menjaga kedalaman. Kembali anak-anak Garuda lewat sayap-sayap Garuda. Kini Asnawi dari kanan berhasil dia melewati Allahyara. Kini ke Sani Rizky, cantik sekali Sani, masih Sani ke tengah langsung. Masih kita lihat lagi, Asnawi kehilangan bola, dicuri saja kita lihat oleh Omid Nur Afkan. Masih Nur Afkan, dibangkit oleh Rahmat Irianto. Kini Said, ditekel saja oleh Sahrian Abimanyu. Pelanggaran tadi buat Iran. Ada sedikit perbaikan dan penampilan dibanding pertandingan pertama di Bali buat tim nasional Indonesia secara kerjasama, Bung Supri. Betul, 1-2 sentuhan bolanya memang sudah sangat rapi. Mereka dari belakang pelan, kemudian masuk ke lini tengah dan di final third. Tinggal bagaimana ketika para pemain kita sudah masuk di sepertiga, kombinasi play, support dari second line ini yang perlu dipertajam lagi, Bung Ahai. Ke kanan Yunus Delvi, Febi Eka Putra terhadap Mehdi Kani, bek kanan dari Iran, dan nampaknya kartu kuning kembali diberikan wasit Dwi Purba buat pemain Indonesia, yaitu Febi Eka Putra. Menginjak sangat jelas dilakukan oleh Febi Eka Putra, Bung Supri. Iya, kembali lagi bahwa prinsip defense kan tidak selalu harus rebut bola. Dia mencoba untuk mendelay, minimal menutup ruang agar pemain Iran tidak bisa menguasai bola dan melakukan passing ke depan. Tendangan bebas sangat berbahaya dari sisi kiri Indonesia, lakukan sudah di kotak penalti. Keluar dari sarang yang pergi ke gawang Nadio Argawinata. Dan wasit Dwi Purba Adi Wicaksana telah meniup peluit panjang tanda berhadapan dengan babak pertama Indonesia melawan Iran, dan skor pun 1-1. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio di Kebun Jeruk, Jakarta. The halftime score is Indonesia 1 and Islamic Republic. Kota ini akan menjadi poros Nusantara, seperti ramalan Ketua Suku Pasir. Penajam Pasir Utara akan menjadi kota yang besar dan makmur. Saya Rafid Habibi. Saya Sultan Sama. Untuk Kutai Kartanegara.
Bogor. Kita akan nantikan apakah pemain-pemain yang selama ini menjadi pemain andalan dari Coach Indra akan dimainkan seperti Egy Maulana Fikri, lalu kemudian ada juga Sadil Ramdhani juga belum main, ada Osvaldo Hai. Iya, dan kita lihat di mana di pinggir lapangan sudah ada sekitar 1-2 beberapa pemain, dan saya pikir mungkin Egy akan diberikan kesempatan. Ini nomor 10 kita lihat sudah dipegang oleh Nova. Kemudian juga tentu ada Sadil yang diberikan kesempatan, mungkin Osvaldo Hai juga. Tapi yang menarik juga bagaimana kemudian kita harus mengapresiasi peran dari Muhammad Rafli, pemain yang memang menjadi tumpuan untuk bagaimana dia menjadi seorang striker. Dalam sebuah obrolan dengan asisten pelatih dari timnas, Kurniawan Dwi Jalanto, dia mengatakan bahwa tugas striker adalah dia tidak harus selalu terlibat dalam permainan, tapi begitu dia mendapatkan bola maka dia harus bisa memanfaatkan peluang itu. Betul, itu Rafli yang harus kita harapkan dari Muhammad Rafli. Betul. Baik, pemirsa, saja kita bergabung dengan Stadion Pakansari Bogor untuk sama-sama kita saksikan pertandingan babak kedua International Friendly Match. Indonesia usia 23 berhadapan melawan Iran usia 23. Kembali kita bergabung bersama Bung Adi Ahai Gunawan dan Bung Supriyono Prima. Silakan Bung Ahai. Sebelum disamakan oleh Muhammad Rafli, tapi di pertandingan ini Indonesia mampu unggul terlebih dahulu. Ada pergantian pemain nampaknya. Nomor punggung 8 Witan Sulaiman digantikan oleh Egy Maulana Fikri dan juga Sadil Ramdhani masuk, dan juga Zulfiandi. Ada 3 pergantian pemain di tim Indonesia. Feby Syahrian dan juga Witan Sulaiman digantikan Zul, Sadil dan juga Egy Maulana Fikri di babak kedua ini. Dan juga Bagas Adi nampaknya keluar di babak kedua ini, Bung Supri. Iya, dengan keluarnya Bagas Adi, pemain kapten disematkan kepada Nur Hidayat Haji Aris. Dengan masuknya Egy, Sadil, terlihat bahwa intensitas serangan, terutama ketika para pemain kita untuk melakukan counter attack, memang dituntut untuk lebih cepat. Substitution for Indonesia. Player number 8, Witan Sulaiman, replaced by player number 10, Egy Maulana Fikri. Pergantian pemain untuk Indonesia, keluar nomor punggung 8 Witan Sulaiman, masuk nomor punggung 10 Egy Maulana Fikri. Iran kini dari bawah langsung ke depan, arahkan masuk dekat pada Azadi, Zulfiandi. Sapu lagi kita lihat oleh Alex Dodivan kepada Muhammad Rafli. Pergantian pemain untuk Indonesia, keluar nomor punggung 20. Sadil Ramdhani, masih Sadil, masuk ke dalam Sadil, masih Sadil, umpan kepada Rafli, Sadil lagi, masih Sadil, telat Sadil. Garan tadi menarik baju dari Sakiri tadi Sadil. Konsentrasi dan kerjasama yang sudah sangat baik dilakukan para pemain Indonesia di depan tadi. Iya, terlihat ya bagaimana dengan masuknya Sadil, minimal ada keberanian ya untuk melakukan cut inside, dan disitulah momentum dia memainkan peran 1-2 sentuhan. Tapi kembali lagi bahwa keputusan dia memang belum begitu tepat untuk cepat dalam mengambil eksekusi. Arif Golami Iran lewati Sani Rizky ke belakang pada Agassi. Mios Lemipur, masih Lemipur, lebar jauh ke kanan. Muhammad Medikani, Syakiri pencetak gol di titik penalti tadi. Syakiri kiri kepada Mios Lemipur, masih Mios Lemipur, dicuri kita lihat oleh Egy Maulana Fikri. Sangat baik Egy Maulana Fikri, langsung ke depan Muhammad Rafli, masih Rafli kepada gagal tadi Asnawi, berusaha direbut lagi oleh Egy Maulana Fikri. Adi Ali Sohail dari Iran tadi melakukan sebuah pelanggaran sangat baik pemain Indonesia. Jelas tackling sangat kotor tadi dilakukan pemain Iran hingga terjadi keributan. Asnawi merasa dikasari oleh pemain Iran tadi, Bung Supri. Ya, kita lihat bagaimana keberanian Asnawi, kemudian Egy dalam merebut bola, dan kita lihat ya ada tackling yang memang sedikitnya membahayakan untuk Asnawi. Kita lihat peluang yang dimiliki oleh Muhammad Rafli, dia melakukan cutback, dan di situ Asnawi tidak begitu akurat untuk mengeksekusi sebuah peluang yang dilakukan oleh Muhammad Rafli.
Tendangan bebas Indonesia. Nur Hidayat. Zulfiandi ke tengah. Sadil Ramdhani, cantik sekali Sadil. Cantik sekali Sadil. Umpan terobosan, sangat baik sebenarnya. Namun dipotong saja. Redam oleh Arif Golami. Kini Arif Golami lewati Sani Rizky. Arif Golami. Masih Arif. Depan kepada Suhail. Masih Suhail. Firza Andika datang membantu. Langsung ke depan pada Rafli. Gagal Rafli untuk bisa memberikan umpan matang kepada Sadil Ramdhani tadi, Bung Supri. Dia terlihat ya dengan masuknya Zulfiandi, Sadil, Egy, warna tim ini sedikitnya ada peningkatan, terutama ketika mereka masuk di sepertiga ya. Bagaimana kecepatan mereka. Kita lihat Nanti Coach Indra Safri untuk sedikit meredam, tenang. Agak tenang sedikit Indonesia mainnya. Firza Andika pelanggaran menarik ke Firza tadi. Kita lihat pemain Iran, tendangan bebas Indonesia. Yunus Delvi tadi, Bung Supri. Ada tarikan ya. Bagaimana upaya pemain dari Iran menghentikan laju dari Firza Andika. Omid dipotong saja oleh Asnawi. Bukan sebuah pelanggaran. Umpannya Iran sedikit agak keras bermain di babak kedua ini, Bung Supri. Bola-bola tanggung yang dilakukan oleh para pemain Iran dan keberanian para pemain kita melakukan intercept ya. Kita lihat ada dorongan tangan yang dilakukan oleh pemain Iran yang memang sengaja untuk menjatuhkan Nur Hidayat Haji Aris. Dodi Alekvan. Firza belakang kembali kepada Dodi. Dari tengah Zulfiandi. Sahrian Abimanyu. Kembali Dodi. Sadil Ramdhani. Maksudnya Sadil Ramdhani. Zulfiandi ke tengah langsung. Dibiarkan tadi oleh Egy Maulana Fikri. Belum keluar lapangan pertandingan. Said. Masih Said. Said Allahyar. Masih Said Allahyar melewati Nur Hidayat. Angkat ke tengah. Ada Dodi tadi untuk memotong umpan yang sangat berbahaya di kotak penalti dari Indonesia yang mengarah langsung kepada Said Allahyar, yaitu Dodi Alekvan, Bung Supri. Betul, pemain yang berkostum untuk Persik Kediri ya, bisa dimainkan di babak kedua ini untuk menggantikan posisi dari Bagas Adi. Perlu ketenangan, kemudian juga reading the game untuk mampu mengantisipasi bola-bola silang atau bola-bola crossing yang dilakukan oleh para pemain Iran. Dan ini adalah peluang dari timnas Iran dalam sepak bola. Dengan penjuru Ali Suhail. Angkat di kotak penalti, ditinju saja oleh Nadeo. Datang membantu, kita lihat Omid, masih Omid. Bukan sebuah pelanggaran, memang terjatuh sendiri tadi Omid. Arif Golami berusaha mengurung para pemain Iran ke kanan. Kini ada Said Allahyar melewati Firza Andika. Masih Said. Slidingnya sangat baik tadi. Hamid Estili. Reza Azadi mencetak gol di pertandingan pertama. Dengan penjuru Mehdi Kani. Angkat langsung di kotak penalti. Sundul tadi. Ada Omid. Shooting Omid. Blok para pemain Indonesia. Lempar ke dalam nyalah Omid Nur Afkan, kapten kesebelasan dari Iran. Arif Golami. Agassi. Hidayat. Egy Maulana Fikri. Umpan ke depan. Bersama Sani Rizky. Rafli shooting Rafli dan Rafli tidak berhasil untuk bisa mencetak gol. Sebuah peluang yang sangat baik tadi, Bung Supri. Iya, keberanian dari Sani Rizky ya dalam mencari ruang. Ada opsi untuk memberikan umpan, kita lihat bagaimana sentuhan dari Sani Rizky, kemudian dia melakukan cutback dan Muhammad Rafli
dengan kemampuan kaki kirinya mencoba untuk melakukan shooting. Sedikit berada atau menyamping di penjaga gawang dari Iran. Sangat disayangkan, sebuah peluang yang sangat baik ya di menit-menit awal babak kedua. Peluang yang sangat baik gagal tadi. Kini kita lihat Ali Suhail. Hadapan kita lihat Asnawi. Masih Suhail. Cari dekan Suhail. Sangat baik dicuri tadi oleh Asnawi. Kini Omid. Luar biasa Omid. Disabuk kembali oleh Zulfiandi. Ke depan langsung arahkan kepada Muhammad Rafli. Disundul ke belakang kepada Arif Golami. Dan itu pada Miraj Ismaili. Juga gawang asal klub Haikar. Miraj Ismaili Esfahani kapten. Yang kelahiran 16 Mei 96. Mehdi Kani pada Yunus Delvi. Belakang. Lihat tadi Rafli, kini Mehdi Kani lagi. Masih Mehdi Kani ke depan langsung masukkan kepada Azadi dan bola lebih dekat dengan penjaga gawang Nadio. Ya, ada sedikit keuntungan ya ketika para pemain Iran masih selalu melakukan kesalahan dalam memberikan umpan-umpan di area pertahanan kita. Ini bisa menjadi bukti bahwa sebenarnya mereka pun juga bukan tim yang sudah solid ya. Mereka masih mencari komposisi pemain yang tepat di tiap lininya untuk di Piala Asia U23 nanti di Thailand. Yang sangat baik dari mengarah kepada Ali Suhail. Penjagaan yang ketat dari Asnawi menyulitkan kita lihat Ali Suhail untuk bisa meraih bola diberikan tadi oleh Muhammad. Sedikit protes dilakukan Ali Suhail pada wasit di Purba Adi Wicaksana dan Kudus. Ya, para pemain kita berani ya di awal-awal babak kedua berani untuk melakukan duel-duel dengan pressing yang begitu ketat. Situasi yang sangat positif ya untuk meladeni kemampuan para pemain dari Iran, terutama di lini tengah, yang membuat mereka juga tidak begitu nyaman untuk menguasai bola, kemudian mendistribusikan bola, terutama ke forward mereka. Dan kita lihat Egy Maulana Fikri, Mios Lenipur, asal klub Sepahan, dan 25 Mei 97. Fikri nampaknya sangat panjang libur dari klub Legia Gedang Suplik. Ya, yang diharapkan adalah bagaimana dengan dia berkompetisi di Eropa, harapan besar dia mampu memberikan kontribusi yang sangat baik ya. Apalagi di SEA Games nanti target yang dibebankan adalah sangat tinggi ya dari medali emas. Kalau kita perlu ketahui bersama bahwa terakhir kita mendapatkan medali emas adalah di tahun 1991 di Manila. Bagus sekali kita lihat Nadio untuk memetik bola di udara tadi. Egy Maulana Fikri, Sani Rizky, Zulfiandi ke kiri, Firza Andika, Sadil, Firza, Zulfiandi, belakang pada Nur Hidayat. Nadio, kita lihat tadi Nur Hidayat, Dodi Alek Fandin, masuk Dodi, cari rekan Dodi, meminta rekan untuk membuka tadi Firza Andika. Sangat baik dicuri tadi kita lihat oleh Mehdi Kani. Masih Mehdi Kani sangat cepat, umpan terobosan kepada Yunus Delvi, masih Yunus Delvi di kotak penalti. Sliding sangat baik dilakukan oleh Dodi Alek Fan tadi. Betul, timing dan sliding yang sangat baik ya dilakukan oleh Dodi di jantung pertahanan atau di kotak penalti. Mudah-mudahan ini bisa menjadi nilai lebih untuk seorang Dodi, bagaimana dia tepat dalam menunggu dan mampu melakukan tackling. Dengan sangat baik dilakukan oleh Dodi, menggagalkan serangan yang dilakukan para pemain Iran. Kini kita lihat Mehdi Kani, tendangan penjuru yang kelima, sudah lagi sangat berbahaya. Banyak pelanggaran yang terjadi terlebih dahulu. Ya, tapi terlepas ini sebuah pelanggaran, perlu kewaspadaan, perlu kehati-hatian. Harus lebih hati-hati. Tidak ada satu pemain pun yang berani duel atau mengawal posisi pemain dari Iran yang begitu bebas. Pemain nomor 17 ya. Kita lihat Ali Suhail,
Dalam posisi bebas, tidak ada yang melakukan marking atau untuk melakukan duel. Sadil Ramdhani, masih bola tadi Sadil kepada Dodi, masih Dodi maju ke depan, Dodi membola ke depan, lakukan langsung arahkan kepada Sani Rizky, jelas tidak bisa dikejar oleh Sani karena memang terlalu jauh tadi. Gassi arahkan langsung diri bebas ya Azadi berhadapan dengan Dodi, masih Azadi melenggok-lenggok, Azadi angkat kotak penalti, tahapan yang sangat baik karena memang sudah ada di luar gawang tadi kita lihat penjaga gawang Nadeo. Rahmat Irianto berduel kita lihat dengan Sakiri, gagal pemain Indonesia, kembali Sakiri sudah kepada Allah Yar, kini Egy Maulana Fikri berhadapan dengan Omid tadi. Yang Egy umpannya kepada Muhammad Rafli, salah tadi. Ya, Egy mencoba untuk melakukan progresi passing ya, dengan harapan Rafli mampu menempatkan sebagai target man, tapi sedikitnya terjadi out position atau salah pengertian. Umpannya Rahmat Irianto, apakah memang keram? Terlihat seperti keram, Bung Supri. Iya, memang sedikitnya ada kekhawatiran ya. Dan yang dikhawatirkan oleh Coach Indra Syafri adalah faktor kebugaran. Karena dari 20 pemain yang akan dikirim ke Manila pun prioritas pertama adalah pemain-pemain yang bugar. Di mana kita harus ketahui bersama bahwa 14 hari dalam 7 kali pertandingan memang sangat dibutuhkan pemain-pemain yang segar, fresh, untuk bisa memaksimalkan setiap laga di SEA Games nanti. Nah, para penonton yang berjumlah sekitar 2.000 penonton yang datang langsung ke Stadion Pakansari untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Republik Islam Iran. Para asisten pelatih Nova Kurniawan dan penjaga gawang Hendro Kartiko. Nova berada di bawah lifting Anda, Bung Supri. Bareti, Bung Mahai. Seangkatan saya Kurniawan. Betul. Kemudian untuk penjaga gawang Hendro pernah di Piala Asia 1996. Ahmad Irianto masih mendapatkan perawatan meskipun tadi ada signal dari para tim medis bahwa Rahmat Irianto masih dipastikan mampu bermain kembali. Inilah Omid, pemain asal klub Charleroi dari Belgia yang memang sangat-sangat baik penampilannya. Sakiri kembali ke belakang, sulit sepertinya untuk memberikan umpan kepada Mehdi Kane tadi. Sakiri adalah Omid, langsung kepada Mios. Masih Mios berhadapan dengan Egy Maulana Fikri. Omid Nur Afkan, Sakiri cetak gol tadi di kotak penalti Arif Golami, pemain asal klub Sepahan. Sakiri kembali kepada Arif Golami, lebar dia ke kiri, berhasil dengan umpannya terlalu jauh tadi. Umpannya sangat sulit untuk bisa langsung masuk ke area pertahanan Indonesia sehingga harus membongkar terlebih dahulu tadi, Bung Supri. Iya, para pemain kita memang sangat disiplin ya di babak kedua ini. Bagaimana mereka menunggu begitu dalam untuk memainkan peran sebagai zona marking ketika defense. Nah, situasi seperti ini memang sangat menyulitkan untuk para pemain Iran mengalirkan bola, terutama mengalirkan bola-bola ke lini depan. Zulfiandi, satu di antara 3 pemain senior yang dipersiapkan, seperti juga Evan Dimas dan juga Beto, Bung Supri. Betul, tapi kabar terakhir kemungkinan yang dipersiapkan hanya 2 ya. Walaupun sudah didaftarkan 5 pemain, ada Manahati, ada Hansamu, kemudian ada Beto, tapi kondisinya kembali lagi bahwa prioritas pertama yang diambil, yang dibawa ke Filipina adalah pemain-pemain yang bugar. Nur Hidayat Haji Haris, pemain asal Makassar yang bermain di Bayangkara ke kanan. Asnawi kini kepada Nur Hidayat kembali. Dodi, masih Dodi ke tengah pada Zulfiandi. Sedikit agak berbeda dengan masuknya Zulfiandi. Sedikit ada ritme yang dimainkan di tengah Indonesia, Bung Supri. Betul, di satu sisi memang Zulfiandi menempati posisi aslinya. Kemudian penguasaan lapang dan tempo memang sangat dibutuhkan untuk tim ini. Kapan harus ke depan, kapan harus mengalirkan bola ke samping. Sani Rizky
Masih Sandi Rizky berduel dengan Omid Firza tadi. Zulfiandi. Kita lihat perannya ya. Sabar sekali. Betul. Dia tidak selalu untuk melakukan progresi passing, tapi dia mampu menjaga situasi seperti apa dia harus mengalirkan bola. Zulfiandi, potong Zulfiandi berduel dengan Omid. Pelanggaran jelas dilakukan oleh Zulfiandi terhadap pemain asal klub Charleroi Belgia yaitu Omid Nur Afkan. Afkan seorang kapten ke-11-an. Ya, sedikit ada kesalahan yang dilakukan oleh Zulfiandi, kemudian dia mencoba untuk merebut, tapi ada satu yang dia lakukan adalah menarik badan dari pemain Iran. Kiri Agassi pada Arif Golami. Masih Golami. Agassi potong umpan oleh Egy. Jelas bahkan terhadap Egy Maulana Fikri tadi dilakukan oleh Reza Sakhiri dari Republik Islam Iran. Inilah Egy Maulana Fikri, pemain asal klub Lekia Gdansk. Mehdi Kani, Yunus Delvi kembali kepada Mehdi Kani. Ada datang membantu kita Dodi Alex Van Din. Sadil Ramdhani ke tengah, kita lihat sangat baik. Rahmat Irianto tadi kepada Zul ke belakang, kepada Asnawi. Nur Hidayat, cantik sekali kita lihat. Dodi tengah langsung. Sadil, masih Sadil dibayang oleh Mehdi Kani ke belakang. Ada Zulfiandi. Putar sejenak dan pindahkan bola kepada Nur Hidayat. Kita lihat tadi sangat baik Nur Hidayat, umpan langsung ke depan. Arahkan kita lihat pada Egy Maulana Fikri berduel dengan Agassi. Masih terjadi duel tapi gagal direbutkan. Memang sangat baik tutup badan yang dilakukan oleh Agassi tadi. Betul, selain dengan postur yang sangat tinggi ya untuk memprotek atau mendelay bola, memang umpan dari Nur Hidayat memang begitu tajam ya. Walaupun sebenarnya efektif. Sepak bola seperti inilah yang diharapkan ya, untuk mampu minimal ketika open play terjadi deadlock, situasi seperti ini memang harus sering dilakukan. Benturan tadi terjadi, kita lihat sebetulnya malah pemain Iran tadi yang agak berbahaya memasukkan kakinya ke badan pemain Indonesia Nur Hidayat tadi, Bung Supri. Betul, kalau lihat posisinya jelas bagaimana posisi Nur Hidayat lebih diuntungkan ya. Kemudian dia sudah memasang kuda-kuda dan menempatkan kakinya yang begitu kuat. Kemudian pemain dari Iran menabrak posisi badan yang dilakukan oleh Nur Hidayat. Nah, Nur Hidayat Haji Haris, main asal klub Bayangkara. Kita lihat bagaimana jelas masuk tadi kaki dari pemain ini, sangat berbahaya tadi dengan terlalu memaksakan. Terlalu memaksa dan Nur Hidayat dengan sangat berani untuk memasang badannya. Betul. Luar biasa tadi. Seperti harakiri, Bung Su. Dalam gawang tadi dari Meraj ada Zulfiandi. Antik sekali kita lihat tadi Sadil Ramdhani. Rahmat Irianto, luar biasa umpan terobosan langsung masuknya kepada Sani Rizky, tapi bola terlalu jauh dan cepat tadi sehingga sulit buat Sani Rizky untuk bisa mengubur bola. Pada ke dalam Mehdi Kani pada sok kiri, Mehdi Kani, Arif Golami, Arif Agassi, masih Arif Agassi, Mios Lemipo, masih Lemipo, Said tengah pada Golami, Reza Sakhiri, masih Sakhiri meminta rekannya untuk mendekat. Yunus Delvi berduel, kita lihat sangat baik apa yang dilakukan oleh Sadil Ramdhani, menyulitkan pemain Iran itu Yunus Delvi untuk bisa menguasai bola dengan sempurna tadi. Reza Sakhiri, kembali para pemain Iran. Jelas sedikit ada perbaikan di mana saat ini Iran tidak terlalu dominan untuk bisa menyerang Indonesia dibanding saat pertandingan pertama kemarin di Bali, Bung Supri. Betul, para pemain kita juga menerapkan garis pertahanan yang begitu rendah ya. Bagaimana Rafli pun juga dituntut untuk melakukan defense, untuk menutup ruang
dari lini depan. Ini serangan balik Indonesia, sangat baik Sani Rizky, masih Sani, dicuri oleh Reza Sakiri. Apa yang terjadi? Ya, ketika memang konsep atau taktikal mereka adalah menunggu, kemudian memenangkan perebutan di lini tengah, tinggal bagaimana kecepatan para pemain kita, terutama dua sisi sayap ya, untuk cepat dalam melakukan counter attack. Terobosan sangat baik, sangat berbahaya. Yunus Delvi dipotong oleh Nur Hidayat. Satu langsung ke depan. Berduel kita lihat dengan Muhammad Rafli. Ada juga Agassi. Masih Rafli. Berduel kita lihat. Masih Rafli. Masih Rafli. Shooting langsung Rafli. Dicuri tadi oleh Rafli. Yang tendangannya masih melayang di atas angkasa tadi kita lihat Bung Supri. Ya, kita lihat bagaimana kecerdikan dari seorang Muhammad Rafli. Begitu turning atau penguasaan bola pemain Iran tidak begitu baik, dia ada celah dan mencoba untuk mengeksekusi sebuah tendangan walaupun masih sedikitnya menyamping. Keberanian, keputusan untuk melakukan shooting ini yang perlu diapresiasi. Sangat baik tadi apa yang dilakukan oleh Muhammad Rafli. Namun sayang, 1000 kali sayang, tendangannya hanya melayang di atas mister gawang sehingga hanya jadi tendangan gawang Meraj Ismail Esfahani ke gawang Iran yang bermain di klub Paikan di Iran, pemain kelahiran 16 Mei 96. Dibuang kita lihat tadi oleh Afirza Andika, menggagalkan tekanan yang coba dilakukan pemain Iran adalah Mehdi Akani, bek kanan. Sering maju ke depan, belakang sejenak. Kita lihat pada Arif Golami, kepada Agassi. Masih Agassi. Omid Nur Afkan, Mios Lemipur. Tampaknya ada pergantian pemain, yaitu Amir Rustai masuk menggantikan Yunus Delvi. Nur Golami, shooting tadi Azadi. Ada Rasadil Ramdhani, Sadil. Pelanggaran tadi dilakukan terhadap Firza Andika yang dilakukan oleh Reza Azadi. Dorong tadi Reza Azadi terhadap Firza Andika. Sani Rizky digantikan oleh Osvaldo Ardilas Hai. Untuk Indonesia keluar nomor punggung 15 Sani Rizky Fauzi, masuk nomor punggung 20 Azadi. Osvaldo Bebas Azadi ke kanan kepada Mehdi di kotak penalti. Hai, dibuang tadi kita lihat oleh Asnawi yang datang membantu, meminta pergerakan pemain atau rekan-rekannya tadi Nur Hidayat agar lebih fokus. Mehdi Kani lebar ke dalam, tinggi datangnya, arah langsung kepada penjaga gawang Nadio, sudulan dari Dodi Alek Vandin. Inilah Nadio, gawang yang disebut-sebut memiliki masa depan cerah di tim nasional Indonesia. Ya, berbicara usia memang masih muda ya, kemudian juga posturnya juga sangat ideal. Mudah-mudahan bisa mampu menjadi pilar yang kuat untuk lini belakang, terutama posisi penjaga gawang ya. Apalagi tuntutan sepak bola sekarang adalah seorang penjaga gawang harus mampu memainkan atau mengikuti ketika pemain belakang melakukan build up play dari belakang. Gagal tadi serangan Rafli, kini Arif Golami melewati Osvaldo tadi. Said Allah Yar gagal. Egi, Mas Egi, Osvaldo datang lagi, kita lihat sangat baik. Asnawi, kotak penalti sumut pada Egi, gagal. Bola jatuh di kaki Omid Nur Afkan. Mios Lemipur. Nur Afkan berduel kita lihat dengan Osvaldo tadi.
Sadil Ramdhani, belakang kepada Firza. Sadil kembali, Firza lagi. Depan langsung, potong oleh Nur Afkan. Hajar tadi oleh Firza, kini Osvaldo. Umpan terobosan langsung masuk sangat baik pada Firza Andika. Langsung kotak penalti. Egy Maulana Fikri, masih Egy Fegi, shooting Egy. Egy gagal untuk memanfaatkan peluang bagus. Ada Mehdi Gayadi tadi. Tekanan kembali dilakukan para pemain Indonesia. Zulfiandi masih suluk ke depan, arahkan langsung. Ada masih Asnawi masuk ke dalam Asnawi, ke depan kepada Rafli, masih Rafli, umpan pendek saja kepada Egy Maulana Fikri, masih kepada Rafli namun gagal. Kembali tekanan dilakukan, ada Zulfiandi, masih Zulfiandi kepada Sadil Ramdhani, masih Sadil, masih bisa dikejar, kita lihat oleh Firza, masih menguasai sepenuhnya para pemain Garuda. Osvaldo Hai meliuk-liuk, melenggok-lenggok Osvaldo Hai, mencari rekan, pendek sampai dengan Zulfiandi, masih Zulfiandi. Sadil Ramdhani ke belakang, Dodi, Zul, umpan jauh ke kanan, dipotong saja oleh Mehdi Gayadi. Nampaknya ada pemain Iran yang tergeletak di tengah lapangan. Nampaknya pemain Iran pun agak kepayahan juga untuk meladeni permainan Indonesia, Bung Supri. Iya, seperti di pertandingan pertama ketika di Bali ya, bahwa memang faktor cuaca memang sedikitnya mempengaruhi performa mereka. Apalagi mereka juga baru hadir di Indonesia pertandingan Hamin 2. Kemudian ketika di pertandingan di Pakansari pun jelas bahwa cuaca juga memang sedikitnya dikeluhkan oleh pelatih mereka, pelatih dari Iran, yaitu Ismail Esdili. Bagaimana kemampuan seorang pelatih untuk melakukan rotasi, kemudian juga memberikan taktikal yang tepat untuk bisa mengantisipasi aklimatisasi cuaca yang mereka harapkan sebelum mereka nanti berkiprah di Thailand di bulan Januari 2020. Reza Zakiri, pemain Thailand 31 Mei 98, asal klub Traktor Iran, sudah mampu berdiri kembali. Sebuah peluang yang sangat baik dari Egy Maulana Fikri, sayang tidak berhasil dimaksimalkan sebagai sebuah gol. Di pertandingan pertama di Bali juga, saat itu Egy juga mendapatkan peluang yang benar-benar sangat baik, namun juga gagal, Bung Supri. Betul, ini adalah saya pikir adalah peluang terbaik ya yang dimiliki oleh pemain-pemain kita di babak kedua. Keputusan yang cepat harus Egy lakukan ya, apalagi jelas ini adalah situasi di final third, final keputusan yang harus dia mampu untuk mengeksekusi umpan yang sangat baik dari Firza Andika ketika melakukan serangan dari sisi sebelah kiri. Sebelah kiri digantikan oleh Sina Zamehran. Inilah Sina Zamehran, pemain yang di pertandingan pertama juga bermain di babak kedua, yaitu Sina Zamehran. Dan Omid juga nampaknya digantikan, yaitu Omid Nur Afkan dengan nomor 13 yaitu Sarifi. Sadil Ramdhani dicuri, kita lihat oleh Arif Golami. Tidak cermat dari kini Egy Maulana Fikri, shooting Egy. Tepat berada dalam pengawasan penjaga gawang Miraj Ismail Esfahani. Penjaga gawang Asal Haikan tadi adalah Said Wahyar, berusaha melewati penjagaan dari Nur Hidayat namun gagal. Sangat luar biasa kita lihat Nur Hidayat ini, Allah Wahyar kepada Gayadi, masih Gayadi, umpan kotak penalti, ada Nur Hidayat penyundul bola. Kembali Iran melakukan tekanan, shooting langsung tadi Sina Zamehran meluncur menjauhi gawang Indonesia yang dikawal oleh Nadeo Arga Winata. Ya, kita lihat bagaimana upaya pemain dari Iran melakukan shooting dari luar kotak penalti. Diharapkan pemain kita harus berani menutup ruang, menutup celah untuk pemain dari Iran melakukan shooting. Dan ini adalah shot on target pertama yang dilakukan oleh Egy Maulana Fikri. Zaza digagal tadi. Ahmad Irianto ke depan langsung arahkan kepada Egy Maulana Fikri,
dikejar oleh Jalali, masih berhadapan dengan Jalali. Egy Maulana Fikri, masih Egy di sisi kiri pertahanan dari Iran, masih Egy Maulana Fikri ke belakang sejenak. Kita lihat ada Osvaldo Hai, masih Osvaldo Hai. Sadil Ramdhani meliuk-liuk Sadil, menari-nari kembali ke belakang kepada Dodi Alekvan. Masih Dodi. Ada kita lihat Sadil Ramdhani, masih Sadil, cantik sekali Sadil. Pada Rafli, masih Rafli, umpan kepada Sadil lagi. Gagal tadi dibaca dengan sangat baik kini Iran. Ada kita lihat Mehdi Gayadi, masih Gayadi langsung ke depan, arahkan kepada Said Allahyar. Dipotong dengan sangat baik tadi oleh Dodi Alekvan. Kini pemain Indonesia kembali meliuk-liuk. Kita lihat ada Zulfiandi ke belakang saja kepada Nur Hidayat Haji Haris untuk bisa menilai sejenak permainan yang dilakukan pemain Indonesia, Bung Supri. Ya, menarik ya. Bagaimana ketika transisi para pemain kita dalam posisi yang sangat baik, situasi akan sangat nyaman ya untuk para pemain kita mampu merebut bola kembali, kemudian melakukan rebuild up. Gagal kini Hasina Samehran, umpan langsung sangat berbahaya. Di kotak penalti shooting langsung tadi nomor punggung 16 yaitu Amir Rustai, tapi terlalu tinggi tadi tendangan yang dilakukan oleh Amir Rustai dari kotak penalti Indonesia. Iya, para pemain Iran jelas ya bahwa mereka sangat kesulitan ya di babak kedua ini ya sampai dengan menit ke-79. Bagaimana mereka selalu banyak melakukan kesalahan ketika melakukan bola-bola crossing. Situasi ini harus lebih bisa dimanfaatkan oleh para pemain kita, terutama pemain kita dari lini tengah dan lini depan. Ketika mereka mampu merebut bola, counter attack lah menjadi senjata mereka. Sarifi gagal tadi untuk merebut bola, lempar ke dalam saja Indonesia. Berdua kita lihat Sarifi dan juga Osvaldo Hai. Kembali Iran lewat Said Allahyar. Hadapan dengan Nur Hidayat, masih Said langsung ke depan kepada Mehdi. Apa yang terjadi? Apakah sebuah pelanggaran? Sebuah pelanggaran nampaknya. Sedikit kecewa tadi Sarifi. Oh, sudah keluar, Bung. Sudah keluar. Yang kedua. Yang pertama masih berada di dalam. Ya, ini yang kedua. Sudah keluar nampaknya. Bola dari Said Allahyar sebelum diberikan kepada Mehdi Gayadi. Asnawi. Kembali Iran menguasai bola. Sina Zamehran ke kanan, ada Mehdi Kani, masih Mehdi Kani ke dalam Mehdi Kani. Baru saja dicuri tadi oleh Rahmat Irianto. Sarifi, Mehdi, masih ada Jalali, ada Mehdi Gayadi, masih Mehdi Gayadi melewati Egy Maulana Fikri. Mehdi liuk-liuk Mehdi kepada Jalali, masih Jalali, angkat langsung di kotak penalti, sangat berbahaya. Ada Nur Hidayat tadi sangat baik, ada Sina Zamehran. Kembali para pemain Iran menguasai bola. Belakang kepada Agassi, ada Sina Zamehran, ada Jalali, masih Jalali. Pindah ke kanan ada Arif Golami, namun terlalu tinggi dan sulit tadi buat Arif untuk menguasai bola. Iya, kembali ya. Ketika mereka selalu kesulitan ya untuk membongkar lini pertahanan dari U23, jelas bahwa ketika mereka melakukan sweet play pun juga akurasi umpan mereka juga selalu bermasalah. Ini sedikitnya menguntungkan para pemain kita untuk mereka terutama Iran tidak mampu atau sulit mencetak gol. Disitulah momen para pemain kita untuk bisa membalikkan situasi. Dan di sini terbukti bahwa pemain Iran pun juga tidak tenang untuk bisa menguasai bola saat membongkar pertahanan Indonesia. Iya, sepanjang para pemain kita dalam posisi transisi yang sangat baik dan kemudian disiplin dalam menjaga area pertahanan mereka. Pelanggaran tadi dilakukan Egy Maulana Fikri. Tendangan bebas. Jalal langsung ke depan. Dodi. Masih Dodi, sangat baik Dodi. Hadapan ketat oleh Sarifi. Asnawi ke belakang. Nur Hidayat, kapten ke-11. Firza Andika kembali ke belakang kepada Nur Hidayat. Zulfiandi.
Dodi. Nampaknya pemain Iran pun tidak terlalu terpancing untuk maju ke depan langsung, Bung. Iya, mereka menunggu ya di per 3/4 ya. Walaupun sedikitnya pelan-pelan mereka menekan, dan disitulah ketika ada momen dan timing yang tepat mereka melakukan serangan balik. Dodi Alekvan masih bermain di lini pertahanan sendiri para pemain Garuda. Firza Andika kembali ke belakang. Nampaknya sangat sulit terpancing para pemain Iran untuk langsung menyerbu. Allahyar berusaha mendekat, kini Dodi Alekvan sangat baik. Umpan langsung ke depan, arahkan maksudnya kepada Egy Maulana Fikri, jatuh di kaki. Kita lihat ada Rahmat Irianto, masih Rahmat Irianto, ada Rahmat dan Egy. Gol! Egy Maulana Fikri benar-benar bisa memanfaatkan peluang yang sangat-sangat terbuka di depan penjaga gawang Miraj Ismaili Esfahani. Penjaga gawang Azerbaijan memang tidak mampu untuk bisa menghindar dari kebobolan Miraj Ismaili Esfahani, Bung Supri. Ya jelas ya, inilah kelebihan para pemain U23, permainan bola 1-2 sentuhan. Inilah kelebihan mereka. Kita lihat bagaimana sentuhan yang dilakukan oleh Rahmat Irianto, kemudian memberikan umpan kepada Egy Maulana Fikri, dan tanpa pengawalan Egy dengan kemampuan kaki kirinya, kita lihat Hampir saja. betul, walaupun memang Hampir saja. iya sangat disayangkan ya ketika situasi ini hampir sama di pertandingan pertama, tapi Egy mampu menjawab situasi gawang yang sudah kosong. 2-1 untuk U23. Indonesia kembali unggul atas Iran di pertandingan persahabatan jelang SEA Games melawan Iran di Stadion Pakansari Bogor. 2-1 unggul lewat gol yang diciptakan oleh Egy Maulana Fikri, menerima umpan dari Rahmat Irianto setelah bermain 1-2 dengan Muhammad Ar-Rafli. Pelanggaran dilakukan Firza Andika tadi terhadap pemain Iran, yaitu Amir Rostai. Ya, beberapa kali jelas ya para pemain kita berani untuk melakukan duel-duel yang ketat, pressing yang begitu ketat. Kita lihat ya sedikitnya intercept yang sedikit terlambat yang dilakukan oleh Firza Andika ya. Kita lihat sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Firza Andika dan terlambat dalam melakukan intercept. Dengan 10 hari tersisa jelang pertandingan pertama melawan Thailand, kira-kira apa yang harus benar-benar dilakukan tim nasional Indonesia jelang SEA Games melawan Thailand nanti, Bung Supri? Yang praktis adalah bagaimana faktor kebugaran itu menjadi prioritas utama yang harus dilakukan oleh tim teknis ya. Coach Indra Safri sebagai pelatih kepala. Karena apa? 14 hari dengan 7 kali pertandingan yang begitu ketat, saya pikir akan menguras tenaga. Kemudian juga mentality akan berpengaruh ketika fisik mereka juga bermasalah. Dengan komposisi ada pemain senior, saya rasa masuknya Zulfiandi saya agak setuju. Betul. Karena sangat benar-benar menghidupkan lini tengah dan menggairahkan lini tengah Indonesia di pertandingan melawan Iran ini. Betul, apalagi kita ketahui bahwa Zulfiandi pemain yang sebenarnya kalau di era Luis Milla adalah pemain yang selalu menjadikan pilihan utama, dan perannya pada malam hari ini jelas begitu krusial, begitu memberikan warna. Dia tidak hanya mampu untuk menggalang lini tengah, tapi bagaimana aliran bolanya, menjaga temponya, ini yang perlu diapresiasi. Dan keseimbangan di lini tengah Indonesia benar-benar terjaga, Bung. Betul. Kembali Indonesia bisa melakukan tekanan. Osvaldo gagal tadi, diintercept sangat baik tadi. Kini tekanan coba dilakukan oleh Amir Rostai. Kembali pelanggaran dilakukan oleh Firza Andika. Nampaknya Nur Hidayat. Tendangan bebas buat Iran. Kartu kuning buat Nur Hidayat Haji Haris. Jadi wasit Dwi Purba Adi Wicaksana. Dan Indonesia benar-benar tidak ada striker murni di tim ini. Karena memang semua striker yang diciptakan pelatih Coach Indra Safri atau disiapkan pelatih Coach Indra Safri adalah benar-benar seorang gelandang. Betul, dan menarik ya bagaimana sejauh ini peran dari Muhammad Rafli ya, walaupun dia mulanya sebagai gelandang serang, tapi sejauh ini peran dia begitu baik, begitu efektif, dan 2 kali pertandingan dia mampu mencetakkan 2 gol. Tendangan bebas ada Jalali dan juga Mehdi Gayadi.
Mehdi Gayadi langsung kotak penalti, sangat berbahaya sundulan tadi. Dan inilah yang pekerjaan rumah yang benar-benar harus diperhatikan pemain Indonesia adalah umpan-umpan silang yang selalu kita kalah di melawan tim seperti Thailand, Vietnam atau Malaysia atau juga mungkin ya Vietnam atau Thailand yang sering, atau Malaysia Bung yang sering, Singapura nanti yang di grup yang sering melakukan umpan-umpan silang di kotak penalti. Betul, ya kita lihat tidak hanya berani duel, mereka wajib duel, tapi bagaimana penempatan posisi, bagaimana mereka juga harus mengetahui bahwa timing yang sangat tepat ya untuk mengantisipasi bola-bola silang yang selalu menjadi momok untuk lini pertahanan kita. Rafli sundulan sangat baik kepada Osvaldo. Gagal tadi Osvaldo untuk memberikan umpan kepada Egi Maulana Fikri. Ada Mehdi Gayadi, direbut saja oleh Asnawi Mangku Alam yang mengenai kaki dari Mehdi sehingga lempar ke dalam Indonesia. Ada Rahmat Irianto. Gagal tadi kita lihat Egi Maulana Fikri, umpan terobosan sangat baik dari kepada Mehdi. Masih Mehdi dari Iran ke dalam tadi Mehdi. Masih dikuasai oleh Mehdi, masih Mehdi ke kanan pada coba direbut tadi oleh Sadil namun gagal. Masih Mehdi, ada Amir Rustai, masih Amir di kotak penalti, sangat berbahaya tadi, disundul saja, dipotong saja, antisipasi yang sangat baik dari Dodi Alifan. Nah Dodi, ada Amir Rustai, masih Amir, Sina Zamehran, maksudnya Mehdi Kani mengenai kaki sesungguhnya namun dibiarkan saja oleh asisten wasit 1. Kini Mehdi Kani, Versi Andika, umpan langsung kotak penalti, ditinju saja oleh Nadeo tadi, jatuh di kepala Firza. Ada Arif Golami, sapu kali oleh Osvaldo, ada Arif Golami lagi, ada Mehdi Kani lagi, masih Mehdi ke kotak penalti, ada Zulfian, didatang lagi Arif Golami dari Iran, masih Arif Golami mencari rekan ke belakang sejenak, tempati kita lihat oleh Zina Zamehran, masih Zina diburu tadi kita lihat oleh Rahmat Irianto, ada Agassi ke kiri kepada Mehdi Gayadi, masih Mehdi langsung kepada Zina Zamehran, dipotong saja tadi kita sangat baik pada pemain Indonesia, namun ada masih Mehdi lagi, masih Mehdi angkat di kotak penalti, sangat berbahaya. Mehdi Kani, ada Amir Rustai tadi langsung ke pemain Indonesia. Sudah terjadi gol tadi, ada 4 menit tambahan waktu kita lihat, datang lagi serbuan dari pemain Indonesia tadi. Apa yang terjadi nampaknya pemain Indonesia yang masih tergeletak di depan gawang dari Indonesia. Apakah Firza Andika, Bung Supri? Ya, sepintas jelas sepertinya Firza Andika ya. Kita lihat kembali bahwa kekuatan mereka adalah selalu lakukan bola-bola silang. Itu saja tadi Azadi karena mengenai perut tapi nampaknya. Betul, shooting dari pemain dari Iran mengenai perut daripada Firza Andika. Peluang yang sangat baik dari Iran lewat Reza Azadi gagal tadi karena membentur perut dari Firza Andika, bek kiri Indonesia asal klub PSM Makassar, pernah sebelumnya bermain buat PSMS Medan dan juga sempat berguru ke Liga Belgia sebelum balik lagi ke Indonesia. Sepintas kita mengingatkan stylenya Jaya Hartono ya, ketika bermain untuk wing kiri juga. Tapi Jaya Hartono umpan-umpan silangnya sangat-sangat baik saat itu. Betul, dan berani sekali untuk melakukan overlap ya ketika itu ya. Sama seperti Aji Santoso juga saat itu. Banyak bek kiri Indonesia, seperti Anda juga, Bu. Ya, memang menarik ya ketika kita berbicara wing kiri ya, karena memang tidak banyak pemain-pemain yang mampu memiliki kemampuan kapasitas menendang bola dengan kemampuan kaki. Ya, di Indonesia memang sangat tidak lazim untuk menggunakan kaki kiri karena kaki kanan adalah hal yang paling normal untuk diterapkan atau digunakan oleh orang Indonesia. Bahwa dulu menggunakan kaki kiri atau tangan kiri adalah sebuah keluar biasaan, Bung Supri. Betul. Arif Golami langsung ke depan, sangat berbahaya, umpan langsung diterapkan masuk dekat pada Said Allah Liar, namun bola langsung meluncur ke pelukan penjaga gawang Nadio Argawinata, langsung dia ke kanan. Asnawi umpan langsung ke depan, arahkan masuk kepada Rafli, jatuh di kepala Agassi. Kini ada Jalali, bek kiri Iran, direbut kita lihat sangat baik oleh Rafli. Sadir Ramdhani lebar dia ke kiri, tempati sangat baik oleh Firza Andika, masih Firza
Masih Firza gagal Firza untuk mempertahankan bola, direbut pemain Iran Amir Rustai. Adi Ramdhani berusaha ke bawah tadi. Mehdi Kani, Sarifi, Jalali, Mehdi Gayadi berusaha mengecoh Asnawi, masih Gayadi di kotak penalti. Gayadi sangat berbahaya. Ada Egy Maulana Fikri mengecoh tadi. Egy Maulana Fikri, masih Egy. Tidak ada rekan yang membantu, kini Mehdi Gayadi umpan langsung di kotak penalti. Ada Nur Hidayat, satu bola ke depan dan keluar lapangan pertandingan. Umpan ke dalam Iran. Tertinggal 1 gol, nampaknya Iran berusaha untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja dengan kalah 1-2 akan membuat sedikit mental mereka terganggu jelang tampil di Piala Asia 23 tahun nanti di Thailand, Bung Supri. Betul, apalagi jelas ya bahwa aklimatisasi cuaca yang mereka harapkan tidak hanya sebatas untuk beradaptasi, tapi bagaimana komposisi pemain-pemain yang akan dijalankan nanti secara taktikal bisa dimainkan atau dimaksimalkan di uji coba, 2 kali uji coba melawan Indonesia. Untuk tim nasional kita jelas bahwa ini adalah kemenangan yang sangat penting ya. Sangat penting untuk menaikkan moral mereka jelang pertandingan melawan Thailand nanti. Betul, apalagi di turnamen di Cina memang hasilnya memang belum begitu maksimal. Dan wasit Dwi Tulba Adi Wijaksana telah meniup panjang tanda berakhir pertandingan babak kedua antara Indonesia melawan Iran dan skor 2-1 buat keunggulan Indonesia. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio RCTI di Kebon Jeruk, Jakarta. Salam olahraga. Para hadirin, skor akhir di pertandingan malam ini, Indonesia 2 dan Islamic Republic of Iran 1.